Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Bahkan saya sempat di SD itu 7 tahun. Ya, karena di kelas 1 saya belum bisa membaca, akhirnya oleh guru wali kelas saya tidak dinaikkan. Bahkan ketika SMA mau kuliah pun, saya tidak langsung diterima di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, bicara tentang pendidikan sangatlah kompleks. Tidak hanya kita belajar, mengajar, lalu selesai. Bayangkan kalau ternyata ada sosok yang pernah tidak naik kelas, tapi akhirnya bisa menjadi direktur pendidikan. Bagaimana ceritanya? Dan tentunya kita akan bertanya lebih banyak lagi mengenai sistem pendidikan yang sebaiknya, apakah hanya akademik atau ternyata ada yang lainnya. Kita akan cari tahu lebih banyak dari sosok yang inspiratif, yaitu Bapak Dr. Mashudi SPD MM, Direktur Pendidikan Sekolah Albana. Seperti apakah kisah inspirasi beliau? Langsung saja saksikan di Inspirasi Berbagi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mas Hudi, atau sering dipanggil Pak Hudi di Sekolah Albana. Saya menjabat sebagai Direktur Pendidikan di Sekolah Albana sejak tahun 2011 sampai saat ini, tahun 2025. Sebenarnya memang di awal itu kita ada beberapa orang yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya di Bali, mengajak kita untuk bergabung mendirikan sebuah lembaga pendidikan pada tahun 2007 waktu itu. Singkat cerita, didirikanlah lembaga pendidikan yang kita sebut sebagai Sekolah Albana dari 2007. Di awal saya mendapatkan kesempatan untuk membantu menjadi kepala SMP-nya atau merintis SMP Albana. Setelah itu beberapa tahun kemudian atau 3 tahun kemudian tepatnya, ada kebutuhan pengelola atau manajemen di tingkat yayasan yang kita namakan sebagai Direktur Pendidikan, dan dipandang oleh manajemen yayasan saya diajak untuk bergabung menjadi Direktur Pendidikan pada tahun 2011. Direktur pendidikan itu secara struktur itu membawai para kepala sekolah. Kalau di Albana itu ada 4 unit ya, Mas ya. Ada PAUD, ada SD, ada SMP dan SMA, serta membawai bidang kurikulum dan penjaminan mutu. Nah, kerjaan sehari-hari kita melakukan perencanaan, kemudian melakukan supervisi tentang proses pembelajaran yang ada di unit-unit yang ada di Albana itu, baik PAUD, SD maupun SMP dan SMA Albana. Nggak tahu ya, ini mungkin passion saya dalam hidup saya ya. Jadi suatu kali ketika saya masih muda itu, saya punya cita-cita menjadi pekerja sosial, jadi pengen membantu. Dan qadarullah, kebetulan alhamdulillah akhirnya saya berkecimpung dalam dunia pendidikan, yang dimana dunia pendidikan itu dominan seperti pekerja sosial. Jadi betul-betul banyak aktivitas kita itu yang memang membantu orang. Apalagi kita membantu anak-anak ya, untuk mereka mendampingi tumbuh kembang mereka sampai dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua ya, secara pribadi, karena memang saya mendapatkan chemistry dalam dunia pendidikan, itu salah satu energi saya. Jadi kalau saya sakit misalnya gitu kan, secara fisik, terus saya ketemu anak-anak murid, ketemu guru, itu nggak tahu,
penyembuhan recovery saya jauh lebih cepat. Itu yang membuat saya sampai saat ini ya sekian tahun ini nyaman dengan dunia pendidikan. Tuh, jadi kalau ibaratnya membuat patung, memahat patung dari bahan yang keras seperti batu atau bata itu mungkin relatif mudah, tetapi kalau kita memahat seseorang dari anak menjadi seseorang yang mempunyai kepribadian, mempunyai knowledge, mempunyai adab, skill, values, macam-macam itu, karena intangible, nggak nampak, itu nggak mudah. Ya, tantangannya tentunya banyak. Kalau yang berkesan adalah ya tidak semua yang kita cetak, kita rencanakan itu berjalan mulus. Tantangannya banyak, diantaranya adalah lingkungan sekitar. Ya, untuk menjadikan anak-anak model, anak-anak yang hebat itu ya perlu perjuangannya keras. Tantangan yang pertama yaitu sudut pandang, ya sudut pandang, titik tekan pengasuhan sekolah dan rumah itu kadang-kadang berbeda, yang sehingga kita harus mencari titik temu untuk mendapatkan akhirnya ada chemistry, karena kita menyadari bahwa anak ini kan bukan barang, bukan benda mati ya, jadi hidup. Dia dipengaruhi oleh lingkungan rumah, masyarakat maupun sekolah. Nah, ini ketika ada perbedaan cara pandang dalam pendampingan anak, itu yang membuat kita perlu effort yang jauh, sungguh-sungguh dan jauh keras. Artinya yang betul-betul kita fokus untuk itu. Yang membahagiakan tentunya ada, yaitu diantaranya ketika kita mendapati informasi kabar bahwa anak-anak kita setelah lulus dari sekolah Albana, mereka mendapatkan sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi itu yang bagus. Bahkan ada beberapa alumni yang sudah lulus dari kuliah, mereka mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jabatan yang bagus gitu ya, kita ikut bahagia. Ada. Jadi memang ketika on the spot, ketika dalam proses pembelajaran, kadang-kadang ada anak-anak itu yang susah ya, sulit untuk dikelola, dididik, diajar, dinasihati, gitu ya. Yang sehingga seakan-akan ini nanti akan menjadi orang nggak sih anak ini kan gitu ya. Tetapi kalau dalam konsep kita menyadari ya, dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari itu sebenarnya output pendidikan itu nggak instan. Kita nasihati sekarang dan anak itu tidak berubah sekarang, itu harusnya kita sadari itu proses. Ya, yang sehingga alhamdulillah ternyata benar ada beberapa anak yang dulu sempat kita bahkan sampai istilahnya skors karena perilaku sikapnya yang tidak pas untuk ukuran standar sekolah kita skors. Jadi kalau kata orang biasa sih ini kayaknya anak ini akan mau jadi apa nggak jelas gitu ya. Tetapi luar biasa, sekian tahun kemudian ternyata nggak ada kabar setelah lulus, dia ternyata kuliah di perguruan tinggi yang bagus, kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ya, jadi kita menyadari sebenarnya proses panjang ini kita nggak bisa disimpulkan di awal. Pada saat kita mungkin sedang pusing mencari solusi, kenapa anak ini melakukan tindakan yang tidak seharusnya gitu kan. Nah kalau kita sadari bahwa ini proses panjang ya seharusnya ya kita bersabar saja dan konsisten. Ada. Salah satunya seorang guru itu harus punya ilmu yang memadai. Ilmu tentang psikologi anak, ilmu tentang psikologi pendidikan, ilmu tentang psikologi perkembangan. Kalau mereka punya ilmu itu, mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka berikan itu, mereka nggak perlu berharap instan, nggak bisa. Bahkan ada beberapa orang ya, atau manusia lah, mereka knowledge ada, pengetahuan tahu bahwa yang begini baik.
mereka belum bisa melakukan sesuatu itu, padahal dia tahu, ya. Baru sekian lama kemudian mereka melakukan apa yang mereka ketahui itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa setiap anak juga begitu, maka kita akan sabar. Mau sejungkir balik, mau seheboh apapun anak itu pada saat ini, sebenarnya nikmati saja, harusnya begitu. Nah, kekuatan kita untuk bersabar itu karena didasari oleh ilmu. Kita tahu persis bahwa ini baru dari sepenggal kisah dari perjalanan panjang anak itu. Kita nggak perlu risau ketika ini udah 2 tahun 3 tahun, enggak. Proses pendidikan, bahkan kalau dalam penelitian pendidikan itu penelitian longitudinal, panjang itu 10-20 tahun lagi baru akan kelihatan hasil kita. Betapa kita harus menyadari kesabaran kita tak terhingga. Coba kita harus menunggu karya kita, jerih payah kita, hasil kita itu 15-20 tahun lagi. Nggak ada yang instan, apalagi dalam keilmuan. Baik, ya kita mau tidak mau dunia itu selalu berubah, bergerak. Dan perubahan semakin kesini semakin cepat. Kalau dalam kaidah, ya, kenapa hewan purbakala itu punah? Konon karena nggak bisa menyesuaikan menu yang mereka harus makan. Konon, ya. Begitu juga dengan kita. Perubahan yang sangat cepat ini memang mau nggak mau harus kita terima sebagai fakta. Dan kalau kita pengen eksis, at least ya, minimal eksis, atau bahkan kita pengen leading atau memimpin, maka kita harusnya menjadi bagian yang berubah itu. Bahkan kita idealnya menjadi tren perubahan itu. Ya, caranya bagaimana ya? Kita mau nggak mau dituntut untuk bekerja keras. Ya, belajar yang lebih giat, menyiapkan segala sesuatunya yang lebih kuat lah dalam segala aspeknya. Nah, memang perubahan zaman ini ya yang disebabkan karena diantaranya adalah penemuan teknologi yang diratifikasi dalam dunia pendidikan sekalipun. Dalam pendidikan pun juga demikian, karena sebenarnya pendidikan ini miniatur masyarakat, ya. Makanya kalau sekolah-sekolah yang betul-betul menyadari pentingnya eksistensi jangka panjang, pentingnya menyiapkan generasi untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik ke depannya, maka mereka harus betul-betul mengkalkulasi, kemudian meratifikasi menggunakan teknologi, perkembangan teknologi, penemuan-penemuan yang terbaru, itu dimasukkan dalam bagian dari proses pendidikan di sekolah itu, gitu ya. Nah, kalau dulu, kalau kita bicara zaman dulu kita sekolah belajar ya, itu memang cenderung sederhana. Sederhana baik proses belajar mengajarnya maupun memang sederhana dalam pemikiran masyarakatnya. Di zaman saya usia 5 tahun, 7 tahun bahkan belum ada listrik. Sekarang ketika saya mengajar, jangankan listrik itu menjadi bagian vital. Ya, listrik, kemudian wifi. Di zaman sekarang sekolah itu hanya ada lampunya nggak cukup. Di sekolah kita, sekolah Albana itu wifi mutlak, selain air tentunya gitu ya. Listrik, air, wifi itu sekarang mutlak, ya. Bukan sesuatu yang kenapa harus ada wifi, enggak, karena emang mau menjadi kebutuhan. Begitu juga dengan metodologi pembelajaran. Apapun yang memungkinkan menjadikan anak tambah knowledge-nya, tambah values-nya, tambah skill-nya, kita adopsi. Dan itu memang tren masyarakat itu akan dibawa oleh anak-anak, dan perilaku anak-anak akan kita pertimbangkan menjadi bagian dari model atau metode pembelajaran yang kita ajarkan di sekolah ini. Jadi kita ngajarin anak sesuai dengan gaya belajar mereka, kemudian kecenderungan mereka. Kalau mereka suka game, mereka suka hal-hal yang berbau teknologi, ya tentunya kita harus juga belajar untuk itu dan menyampaikan dengan model yang seperti itu, agar memudahkan anak-anak bisa menangkap knowledge-nya, agar memudahkan ingatan mereka terhadap konten yang kita pesankan atau kita sampaikan kepada anak-anak itu.
Ya, kalau kita bicara tentang pendidikan sebenarnya sejak dulu itu utamanya itu pendidikan itu mengajarkan tentang adab, tentang akhlak, ya, atau bahasa kerennya tentang karakter. Karena dari dulu knowledge itu ya penting, semua itu perlu ilmu. Bahkan main game pun harus ada ilmunya, iya. Tetapi semakin kesini nggak cukup ilmu saja. Jadi memang ada sesuatu ya yang dimiliki oleh setiap kita, setiap individu, yaitu values, nilai, atau adab atau karakter itu. Kalau kita bicara tentang keterampilan abad 21 misalnya, jadi keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa itu ada 4C dia dikatakan gitu ya. Critical thinking, creativity, collaboration, communication. Kita berikan keterampilan-keterampilan itu sesuai levelnya siswa kita. Ya, ada level TK atau PAUD, SD, SMP dan SMA. Dan itu ditengarai akan menjadi bagian yang penting yang harus dimiliki oleh anak yang nanti agar memudahkan mereka menjalani kehidupan ke depan, berkompetisi. Yang pertama, yang kedua, karakter dasar yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia sejak zaman dulu sampai ke depan, saya yakin ya, itu diantaranya kejujuran, ya, kejujuran, kemudian kesungguhan, kedisiplinan, bekerja keras, ya. Itu beberapa asasi yang memang harus dimiliki oleh setiap kita di level apapun dan di dalam profesi apapun. Dan itu yang kita tanamkan ke anak-anak. Ya, agama juga mengajarkan tentang hal itu, dan masyarakat kita banyak contoh masyarakat yang dimana mereka tidak sempurna. Pemimpin kita misalnya secara knowledge-nya mereka sangat cerdas, tetapi karakternya mungkin kurang. Itu tidak menjadi pemimpin yang ideal. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi memang karakter ini menjadi bagian yang sangat penting yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Di antaranya tadi jujur, disiplin, kemudian pekerja keras, ya, sungguh-sungguh, kemudian ya kalau kita bicara adab, ya kita dengan sesama itu bisa bekerja sama. Salah satu motivasi kita yang kita tanamkan ke tim para guru karyawan itu adalah kita di sekolah ini, di lembaga ini punya misi suci. Ya, kalau kita udah bisa bicara misi suci, maka sebenarnya itu udah paling tinggi lah ya gitu ya. Jadi kita ke Albana tidak sekedar, kita ke lembaga ini tidak sekedar hadir sebagai motivasi transaksional bekerja semata, tetapi memang kita punya misi yang jauh di atas itu, misi suci. Yaitu apa? Yaitu mencetak atau menyiapkan generasi yang mereka siap untuk mengukir sejarah di masanya nanti. Ya. Nah, orang-orang yang siap mengukir sejarah kemudian mereka memimpin di masanya nanti, itu harus punya kapasitas yang melebihi rata-rata. Ya, untuk mencetak anak-anak yang melebihi rata-rata, maka diperlukan para guru pembina yang juga di atas rata-rata. Itu. Jadi ada linknya. Pertama misi suci, jauh ke depan kita pengen mencetak generasi yang siap memimpin atau mengukir sejarah di zamannya. Kemudian untuk menyiapkan itu betul-betul lembaga itu dikelola secara profesional, dengan ya diajar kalau kita sekolah ya, dikelola kelasnya oleh para guru yang memang punya kekuatan spiritual yang tinggi, yang sehingga mereka mendrive anak-anak itu betul-betul menyiapkan anak-anak yang bermental baja dan siap untuk berprestasi di zamannya. Jadi waktu lembaga ini berdirikan, muridnya juga masih sedikit ya, baru ratusan, kemudian gurunya juga baru belasan. Sekarang di tahun 2025 ini
muridnya sudah 1.600-an, 1.660-an ya. Kemudian guru karyawan 240-an, angka yang kalau secara statistik cukup besar. Itu yang menurut saya data ya, dari data itu kita ikut terharu karena apresiasi masyarakat terhadap lembaga kita cukup tinggi dan juga alhamdulillahnya SDM potensial itu bergabung dengan kita, dengan lembaga ini. Sehingga itulah yang mengharukan kita. Karena kita merasa dipercaya oleh publik, oleh masyarakat. Ya, dengan banyaknya jumlah siswa, dengan banyaknya jumlah guru yang bergabung di lembaga kita. Kita tidak hanya melihat pendidikan Indonesia saja menurut saya. Menurut saya sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk meningkatkan peradaban, kualitas peradaban manusia. Menjadi tanggung jawab dunia ini, tidak hanya Indonesia. Kalau kita bicara hanya Indonesia, tentunya apa yang kita jalani saat ini masih jauh dari cukup. Makanya saya berharap pendidikan Indonesia itu harus jauh berkembang dalam segala aspeknya, harus jauh lebih berkualitas. Ya, apakah kuantitasnya, apakah kualitas dalam artian yang sesungguhnya itu ya. Itu harus ya jauh dibanding saat ini. Kalau kita bicara tentang ranking pendidikan, kualitas pendidikan di beberapa negara, kita masih jauh dibanding tetangga kita. Itu statistik. Yang kedua, kita punya massa, kita punya populasi, kita punya penduduk yang sangat banyak untuk dicerdaskan. 270 juta penduduk di Indonesia. Betapa itu PR yang sangat besar bagi kita semuanya. Bagi lembaga pendidikan tentunya sangat menarik karena challenging bagi kita, menantang bagi kita. Ternyata masih banyak lahan yang harus kita garap. Ya, dan kalau Indonesia bisa maju pendidikannya, maka akan memberikan dampak yang dahsyat terhadap peradaban di muka bumi ini. Dan ini salah satu yang kita idealkan, kita impikan bahwa kita menjadi bagian kekuatan besar dunia. Kalau kita di lembaga pendidikan khususnya at least minimal dalam bidang pendidikan. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden kita, Pak Prabowo itu bahwa salah satu titik yang krusial untuk membangun bangsa ini melalui jalur pendidikan. Ya, meningkatkan kualitas bangsa ini melalui jalur pendidikan. Dan kita di bagian itu. Makanya sangat strategis peran kita sebagai guru, sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. Baik, sobat inspirasi yang berbahagia, kalau saya sendiri berkaca pada kisah hidup saya, sebenarnya nggak ada yang mendadak instan seperti ini. Kalau di pendidikan memang saya lulusan terakhir, saya lulusan S3 atau doktoral. Jadi semua jenjang pendidikan sudah saya lakukan. Baik dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, semua saya selesaikan. Tetapi perjalanannya tidak semulus itu ternyata. Bahkan saya sempat di SD itu 7 tahun. Ya, karena di kelas 1 saya belum bisa membaca, akhirnya oleh guru wali kelas saya tidak dinaikkan. Setelah itu setelah naik kemudian ya sudah bisa belajar, akhirnya lulus SD, SMP, SMA. Bahkan ketika SMA mau kuliah pun saya tidak langsung diterima di perguruan tinggi. Harus nganggur 1 tahun ya karena nggak diterima di perguruan tinggi karena orang tua kami waktu itu hanya akan membiayai kuliah kalau bisa atau diterima di perguruan tinggi negeri karena budgetnya terbatas. Alhamdulillah setelah tahun kedua masuk di perguruan tinggi negeri, kemudian menyadari 1 tahun kemarin ya, selama 1 tahun itu muhasabah merenungkan bahwa ternyata mahal untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri, akhirnya masuk ya saya sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah di S1 saya salah satu yang terbaik, mahasiswa terbaik. Selama 4 tahun dibiayai negara lewat program beasiswa Super Semar, menjadi mahasiswa berprestasi dan kebetulan juga ikut organisasi kemahasiswaan, menjadi ketua senat mahasiswa. Kemudian setelah itu lulus S1, kemudian bekerja di Jakarta. Bekerja juga waktu itu tidak seketika langsung posisinya ya direktur, bahkan saya memulai dari nol. Bekerja sebagai sales, sebagai tim marketing, kemudian karena target salesnya nggak tercapai oleh manajer disarankan untuk kuliah lagi.
ya saya sadari memang target nggak tercapai. Akhirnya saya alhamdulillah dapat beasiswa untuk kuliah S2. Ya, setelah kuliah S2 dapat ilmu baru dan seterusnya, akhirnya saya bergabung dengan lembaga internasional gitu ya, kebetulan, dan saya bisa belajar banyak karena bos saya orang asing, belajar bahasa, belajar budaya, dan akhirnya singkat cerita hidup saya mengembara ke Bali. Di Bali saya mengawali dari nol ya. Dulu memulai karir di bidang pendidikan itu dimulai sebagai guru SD saya. Ngajar bahasa Inggris dan olahraga. Bagi saya ngajar bahasa Inggris di SD mudah, karena kan hanya kosakata, vocab itu kan. Setelah itu 6 bulan kemudian ada peluang menjadi kepala SMP. Saya dipercaya untuk merintis SMP. Alhamdulillah akhirnya merintis SMP. Kemudian ada tawaran lagi, setelah 3 tahun ada tawaran lagi bergabung di lembaga yang terakhir ini saya berkecimpung. Juga sama untuk bergabung merintis SMP. Tahun 2008 ya, alhamdulillah setelah jalan kemudian ada kebutuhan di tahun 2011 kebutuhan di yayasan, akhirnya saya ditarik ke yayasan untuk menjadi direktur pendidikan sampai sekarang. Dan ini sebenarnya obsesi saya, kalau secara karir saya kira ya saya menikmati, tetapi saya sebagai akhir dari obrolan kita, bincangan kita kali ini, saya berpikir bahwa kita punya PR yang sangat menantang, tetapi sangat mulia, ya, Sobat Inspirasi, yaitu menyiapkan generasi yang jauh lebih baik dibanding kita saat ini. Karena kita tahu percepatan perubahan masyarakat teknologi itu semakin hari semakin kencang sekali, ya, eksponensial perubahannya. Dan kita pun nggak tahu akan seperti apa tantangan ke depan. Makanya penting untuk menyiapkan generasi sejak dini sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Hanya dengan itu kita merasakan suatu saat nanti insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari kisah Pak Hudi kita banyak belajar bahwa ternyata pendidikan itu sangatlah luar biasa, sangat luas. Bahwa guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Bahwa ternyata tidak hanya belajar secara akademik, tapi juga karakter. Ada value yang harus ditanamkan dari generasi-generasi kita yang tentunya ini akan menentukan masa depan Indonesia. Tidak hanya tugas seorang guru, tapi juga orang tua. Bagaimana kolaborasi antara sekolah dan juga keluarga. Semoga Sobat Inspirasi dapat mengambil hikmat dan juga insight yang begitu sangat luar biasa dari kisah Pak Hudi tadi. Saya Oman Riyadi undur pamit. Jangan lupa untuk subscribe channel dari Inspirasi Berbagi. Dan juga like, comment, share untuk Sobat Inspirasi lainnya. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.